kepala desa yang kecil. Iya, iya. Tapi uangnya banyak, Pak. Iya, iya. Desa apa tuh? Iya, iya. Desa Kohot. Iya, akhirnya masuk penjara. Akhirnya masuk penjara. Apa gunanya kita beruang banyak? Iya. Apa gunanya kita mempunyai, katanya kabarnya, dia bisa membayar denda 48 miliar. Banyak sekali kepala desa 48 miliar. Kepala desa itu. Kan aneh itu. Dan yang mengatakan kesanggupannya membayar itu tidak berpikir berulang-ulang. Iya, iya, iya. Apakah bahasa dia itu, kalimat dia itu masuk akal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast TV Masumi. Saya Al-Mizan, sering dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kata-kata oligarki ini terus mengiang-mengiang, terus didengungkan ya. Terus didengungkan oleh baik penguasa maupun para aktivis dan oposisi ya. Ini ya, banyak hal ya, ini dikatakan bahwa oligarki ini umumnya memang berperan besar dalam menguasai suatu negara ya, termasuk Indonesia ini ya. Jadi tidak aneh lagi kalau Indonesia yang keadaannya seperti ini ya, negara yang maju ya, pernah dijajah 300 tahun, kalau oligarki demikian hebatnya mencengkram kehidupan berbangsa dan negara. Amerika saja kita tahu, itu dicengkram oleh oligarki ya, Elon Musk dan lain-lain itu, semuanya itu oligarki mendikte Trump. Trump itu didiktinya. Nah, untuk ini membahas oligarki ini tanah airku ini, sudah hadir di studio kita ya Dr. Wazri Afifi ya, PhD di bidang etika kesehatan publik, dosen dalam luar negeri, pernah jadi dosen di Universitas Malaysia dan banyak lagi jabatan-jabatan lain. Sekarang menjadi anggota Dewan Pakar Partai Masumi. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana oligarki ini di banyak negara itu ada yang ada tapi masih bisa dikontrol, mencolok. Dan di beberapa negara lain oligarki itu ya bebas bergerak ya, bebas bergerak. Semuanya didikti oleh oligarki. Gimana nih kita melihat oligarki ini, kira-kira dia akan terus berjaya, akan makmur ya, kuat segalanya di negara-negara yang bagaimana saja Pak kira-kira? Ya, ini begini Pak, oligarki kalau orang kaya. Iya. Nah, kalau istilah bagi Indonesia, kalau sudah ada perkataan oligarki, Iya. pasti orang kaya yang jahat. Oke. Jadi orang kaya belum tentu jahat. Belum tentu. Kalau oligarki orang kaya yang jahat. Oke. Ya, inilah yang harus kita pahami dulu. Dan kita pahami oleh bangsa Indonesia. Dan juga mungkin yang orang kaya yang jahat ini, dia sadar Pak. Dia sadar, dia dikatakan jahat. Iya. Tetapi dia terlalu sombong. Iya. Bagaimana bisa 280 juta yang miskin itu bisa lawan saya? Oke. Karena dia sombong. Iya. Bagaimana bisa bangsa Indonesia yang 280 juta itu tidak akan tertipu oleh orang-orang munafik yang saya kasih uang? Iya. Ini Pak. Jadi oleh sebab itu, kalau sebagai bangsa Indonesia ini mau menjadi berubah nasibnya, harus mempelajari bagaimana strategi dan taktik oligarki. Iya itu. Bagaimana Pak caranya? Nah, ya Pak, kita harus paham. Oleh sebab itu, caranya satu aja. Iya. Rakyat pelajari semua penguasa yang menteri, siapa-siapa penguasa di negeri ini. Iya. Pelajari dari cerita masa kecilnya. Iya, track recordnya, mulai dari kecil ya. Dari kecil.
Iya, iya, iya. Kalau dia dulu waktu dari kecil berjuang keras, Iya, iya. itulah yang layak dijadikan penguasa. Ah, oke, oke. Kalau masa kecilnya tidak peduli, Iya, iya, iya. maka pasti menjadi alat oligarki. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi oligarki ini juga tidak bodoh, Pak. Ah, Dia pelajari orang itu dari kecil. iya, iya. Kalau tidak ada yang berpangkat tinggi, Ah, dia berusaha menaikkan pangkat orang itu iya, iya. untuk dijadikan penguasa munafik. Oh, iya, iya. Dijadikan wayang-wayang. Ya, dia. wayang. Wayang. Atau jadikan boneka. Bonekanya, ya. Ya, Pak, dia itu pintar sekali. Iya, iya. Karena dia mungkin kurang pintar, Iya. tapi duit banyak, Iya. menggaji orang pintar yang jahat. Ah, Orang pintar tidak semuanya baik, Pak. iya, iya, iya. Ada juga yang jahat. Oke. Itu mencipta bom nuklir untuk perang itu. Iya, Kan iya. orang pintar. Iya, iya. Iya, iya, itu ya. Jadi oleh sebab itu, bangsa Indonesia ini mulai sadar. Bertahanlah hidup dengan segala kekurangan. Betul, Untuk betul. sementara waktu. Oh, itu sementara waktu. Jangan terpengaruh oleh rayuan uang. Iya, iya, iya. Percayalah Pak, kalau uang itu didapat secara haram, Mm. maka akhirnya akan menyiksanya diri sendiri. Betul, betul. Iya, iya. Contohnya, kepala desa yang kecil, Iya, iya. tapi uangnya banyak Pak. Ah, iya, iya. Desa apa tuh? Iya, iya. Iya. Desa Kohot. Iya, akhirnya masuk penjara. Akhirnya masuk penjara. Eh, Apa gunanya kita beruang banyak? iya. Apa gunanya kita mempunyai, katanya kabarnya, dia bisa membayar denda 48 miliar. Banyak sekali kepala desa 48 miliar. Kepala desa itu. Kan aneh Iya. itu. Dan yang mengatakan kesanggupannya membayar itu, tidak berpikir berulang-ulang. Iya, iya, iya. Iya, Apakah bahasa dia itu, kalimat dia itu masuk akal? iya, iya. Iya, Kalau saya beruang 48 miliar, Pak, iya. Iya, harus jadi gubernur. iya, iya. Iya, Jadi menteri ya? iya. Beli Iya. ya menteri ya? Iya, iya, iya. Ada Pak di negara Republik Mimpi, Oh, iya. menteri bisa dibeli Pak. Iya, iya, iya. Misalnya, nih saya banyak uang nih. Iya, iya. Saya ingin jadi menteri. Iya, iya. Saya dekati salah satu ketua partai. Iya. Saya kasih uang, Iya. tolong saya jadi calon menteri dari partai. Iya, iya, iya. Itu di Republik Mimpi Pak. Iya, iya, iya. Dan ini di Indonesia juga diduga banyak yang begitu. Gitu Pak. ya? Iya. Oh, enggak di Republik Mimpi saja ya? Enggak, banyak keyakinan ya, banyak keyakinan, banyak dugaan itu untuk jadi menteri itu perlu mengeluarkan uang yang besar. Itu persepsi publik ya, persepsi. Ya. Banyak. Ah, inilah Pak. Inilah budaya Ini atau Kak gara-gara kehadiran oligarki. Oh iya. Oh, iya. Ya oligarki sebenarnya dari dia mungkin ada satu Pak. Dia ada satu departemen Iya. yang tugasnya hanya mempelajari bagaimana calon pemimpin yang munafik. Oh iya. Iya. Menciptakan calon pemimpin itu Iya, iya. bisa dijadikan boneka. Iya, iya, iya. Dan dia berpikir, bisakah keadaan bangsa Indonesia ini diciptakan seseorang yang munafik dan berhasil jadi pemimpin? Iya, iya. Dipelajari juga, Pak. Iya, iya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi, si oligarki ini bukan sembarang orang. Iya, iya. Oligarki ini mempunyai uang yang dari negara besar. Iya. Mempunyai strategi dan taktik dari Iya. negara kecil Iya. yang bisa mengalahkan negara besar. Iya, iya. Dari dia bisa berhasil di republik yang penduduknya beratus juta Iya, iya. yang bisa ditipu. Oh, oke, oke. Semua dipelajari oleh Iya, oligarki. iya, iya. Oleh sebab itu, kata Bapak kan tadi bertanya, Iya. bagaimana mengalahkan oligarki? Nah, itu yang penting, Pak. Ya, Ya. ya, gimana itu cara? Mengalahkan oligarki kan sudah dikatakan tadi. Oh, iya. Kita ini memperjuangkan, semua rakyat ini memperjuangkan, apa tadi kata? Nasib cara-cara yang bekerja dari kecil. Iya, iya. Nah, Iya, iya. itu harus dipelajari. Iya. Kalau diangkat seorang menteri yang sejarah hidup kecilnya kalang kabut, Iya, dia iya. bilang tidak bisa jadi menteri. Betul, betul. Iya, iya. Lain dengan Jepang, Pak. Iya, iya. Di Jepang itu jadi menteri, orang-orang hidupku, matiku untuk anakku. Iya, iya. Untuk oligarki.
Ya, untuk oligarki. Beberapa tahun ketangkap polisi. Ya, pokoknya Iya. anakku jadi penguasa Iya. dengan minta tolong dengan oligarki. Iya. Nah, ini Ya, Pak. demikian pemirsa. Saya kira ini masalah oligarki ini memang harus kita tanggulangi bersama. Ya, terus bersuara seperti saran dari Pak Wazri, ya, mahasiswa perlu bersuara, ya, guru besar, rakyat, ya, untuk supaya rakyat ini sejahtera. Ini katakan ini kalau korupsi hilang, ya, semua kita ini sejahtera, nggak ada lagi orang miskin. Ya, demikian. Ini Pak, ada satu lagi Pak. Ya, oke. Walaupun berapa pintarnya oligarki dan Iya. banyaknya uang oligarki, Iya. dia harus berpikir berpuluh kali. Oke. Kalau penindasan sudah sampai ke dasar laut, Iya. maka laut akan menimbulkan tsunami. Iya. Maka oligarki, satupun oligarki akan ditendang keluar. Iya. Saya kira begitu. Hukum Supaya alam dia insaf. itu. Ya. Supaya insaf. Awas ini. Oligarki akan ditelan oleh tsunami. Ya. Demikian pemirsa. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.